Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena rahmatnya lah kita bisa dimudahkan dalam menuntut ilmu pada pertemuan kali ini. Dan juga salawat serta salam kita aturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak, amin ya rabbal alamin. Baik, murid-murid sekalian, nah, kita akan menyambung pembelajaran kita yang telah lalu. Kita kemarin sudah membahas tentang beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, tugas-tugas nama-nama malaikat, tugas-tugas malaikat. Nah, terus kemarin juga perbedaan antara malaikat, jin dan manusia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, perilaku beriman kepada mereka. Kita kan beriman kepada malaikat. Nah, terus hubungannya dengan kita ini apa? Apa yang bisa kita dapatkan daripada kita beriman kepada mereka? Jadi tercermin dari perbuatan kita. Cara kita beriman kepada malaikat akan tercerminkan daripada perbuatan kita. Nah, ini yang akan kita bahas. Baik, masuk. Kemarin, malaikat Jibril itu menyampaikan, tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail tugasnya membagikan rizki. Yang ketiga, malaikat Israfil meniup sangkakala. Malaikat Israel mencabut nyawa. Malaikat Munkar dan Nakir menanyai di alam kubur. Malaikat Raqib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. Raqib yang amal baik, Atid yang amal buruk. Malik adalah malaikat penjaga neraka. Ridwan adalah menjaga surga, menjaga pintu surga. Nah, baik. Sini hikmah. Oke. Hikmah kita mempelajari, hikmah mempelajari tugas-tugas malaikat. Yang pertama adalah termotivasi selalu taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala seperti malaikat. Karena malaikat itu selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai manusia, kita harus juga bisa meniru perilakunya malaikat, yaitu yang selalu taat kepada Allah, tidak pernah membangkang walaupun sekejap mata pun. Jadi nggak ada bangkang mereka. Mereka sangat taat pada Allah. Jadi kita termotivasi, saya bisa seperti malaikat, nggak pernah membangkang. Nah, ya berusaha kita, walaupun kita bukan seperti mereka, tapi kita berusaha seperti mereka yang tidak pernah membangkang pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, termotivasi menjaga perkataan dan perbuatan agar selalu berada dalam kebenaran. Jadi perkataan, perbuatan kita jaga. Misalkan perkataan, jangan berkata-kata kotor, jangan menghina orang lain, jangan bersumpah palsu, jangan berbohong, jangan mengejek yang penting. Karena kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk kita. Kalau kita berkata-kata kotor, dicatat oleh malaikat Atid. Ini berkata-kata kotor. Nanti kita akan diperlihatkan catatan kita di hari kiamat. Nah, ketika di yaumil mizan. Ketika ditimbang amal, kita diserahkan buku amal kita. Nah, kita melihat, waduh, dulu saya pernah gini-gini. Nah, nanti kita akan menyesal akan perbuatan-perbuatan dosa kita, maka kecuali orang yang bertaubat. Sebanyak apapun dosa kita, selama kita masih mau bertaubat, taubat yang sungguh-sungguh, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita pernah berkata-kata kotor, maka jangan lagi, apalagi sampai berkata yang menghina, terus yang kata-kata hewan, itu jangan dibiasakan.
semarah-marahnya kita jangan sampai mengeluarkan kata-kata kotor. Sekalah-kalahnya kalian kita ini main game, jangan sampai berkata-kata kotor. Karena dengan berkata-kata kotor tidak akan membuat kita menjadi hebat mainnya. Kalian misalkan gak bisa main game, dengan berkata-kata kotor tidak membuat kalian itu bisa menjadi pro. Jadi gak usah berkata kotor, biasa aja. Nah, jangan berkata-kata kotor. Ini sering memang. Makanya yang perlu diperhatikan, jangan mengulanginya lagi. Karena kalian kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat kotor itu, kita dicatat sebagai berbuat dosa. Nah, jangan, hentikan. Terus perbuatan juga, mencuri, menjahili orang lain, dan lain sebagainya, perbuatan dosa, itu harus kita ingat, oh ini ada malaikat nih. Walau kita mau mencuri nggak ada orang, tapi malaikat ada ngawasin. Nah, maka kita nggak jadi berbuat tersebut karena sedang diawasi oleh malaikat. Maka kita, wah jangan, saya percaya kepada adanya malaikat, jadi saya nggak mau mencuri. Kalau nggak percaya dengan malaikat, wah ini nggak ada orang katanya, diambil aja barang orang karena nggak ada orang. Tapi kalau dia percaya adanya malaikat, oh iya ada malaikat katanya, yaudah nggak jadi. Nah, itu berarti dia sedang beriman kepada malaikat, adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, optimis dalam berusaha karena yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai usaha yang dilakukan melalui perantara malaikatnya. Nah, jadi berusaha apa? Kita optimis ketika kita berbuat kebaikan itu, maka itu dihitung sebagai pahala. Yang mencatat adalah malaikat raqib. Kita baca Quran, sholat duha, sekarang menuntut ilmu, itu dicatat oleh malaikat raqib. Nah, ini dia sedang menuntut ilmu. Karena apa? Karena agar menjadi orang yang alim, pandai ilmu agama, agar tidak menjadi orang bodoh, agar bisa menjalankan agama sesuai dengan ajaran Islam. Nah, itu sebagai catatan amal baik. Jadi kita semangat. Wah, ini malaikat nyatat nih. Nah, sekarang nyatat. Nah, jadi itu ketika kita beriman kepada malaikat, kita percaya sekarang dicatat malaikat sebagai perbuatan baik. Nah, yang keempat, termotivasi memperbanyak amal soleh sebagai bekal bagi kehidupan di akhirat kelak. Jadi semangat tadi, semangat untuk melaksanakan amal soleh. Yang kelima, termotivasi menjalankan setiap perintah agama dengan ikhlas. Jadi kita ikhlas saja melaksanakan ibadah, tidak karena misalkan saya sholat duha ini sebenarnya gara-gara tugas saja. Nah, itu enggak ikhlas. Sebenarnya kita sholat duha itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengharap pahala boleh, yang jelas jangan karena tugas, karena cukuplah Allah yang mengetahuinya, dicatat oleh malaikat. Tenang, malaikat mencatat amal kita, nggak bakal ke apa, aduh lupa, kata malaikat lupa. Nggak ada gitu, itu kita yang lupa kadang. Tadi dia berbuat apa ya, lupa, gara-gara ngomong sama malaikat. Nah, Raqib Atid ternyata ngobrol misalnya, enggak, walaupun mereka misalnya ibaratnya ngobrol, mereka nggak bakalan kelupaan menulis amal-amal kita. Nah, jadi jangan pikiran mungkin dia lupa nanti. Enggak ada, mereka ingat, mereka mencatat sebaik-baiknya karena mereka sangat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau disuruh nyatat, ya nyatat. Nah, enggak ada santai-santai, enggak ada. Malaikat. Baik, kita lanjut. Perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perilaku kita beriman kepada malaikat Jibril. Yang pertama adalah senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah rajin membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an diturunkan melalui perantara oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita rajin baca Al-Qur'an, berarti sama dengan perilaku beriman kepada malaikat Jibril. Mensyukuri nikmat akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagi ilmu. Terus malaikat Mikail tugasnya adalah membagikan rezeki. Jadi bukan, kadang tuh ada yang mengatakan tugas malaikat Mikail adalah
memberi rezeki. Nah, itu salah. Yang benar adalah membagikan. Membagikan. Yang memberi itu Allah Subhanahu wa taala, yang membagi adalah malaikat Mikail. Nah, cara berimannya adalah pantang menyerah mencari rezeki, dan meraih tujuan. Jadi nggak menyerah mencari rezeki, karena malaikat Mikail nggak bakalan tertukar dalam mengasih rezeki kepada kita. Tapi harus berusaha juga. Jangan nggak berusaha, nggak bakal tertukar juga. Saya santai aja. Nggak boleh gitu juga, harus berusaha. Kata orang rezeki itu nggak kemana. Kata Ustadz rezeki itu harus kemana-mana. Kalau kalian nggak kemana-mana, di dalam rumah tidur aja, susah dapat rezekinya. Makanya harus kemana-mana. Rezeki itu kemana-mana, bukan nggak kemana. Kalau nggak kemana, santai aja di rumah, tidur aja. Nggak gitu kan? Harus berusaha, harus kerja. Orang tua kita kerja. Kalau nanti kalian udah dewasa, kerja juga. Masa santai-santaian aja? Yang kedua, mencari rezeki dengan cara yang halal. Halal juga. Jangan asal cari rezeki, main judi dapat rezeki, tapi itu rezeki yang haram. Mencuri dapat rezeki, tapi haram. Korupsi haram. Jadi mencari rezeki dengan cara yang halal. Berdagang juga, tapi menipu-nipu, itu haram juga. Harus yang halal. Percaya pada kemampuan diri untuk mencapai kebaikan. Jadi percaya diri untuk kemampuan kita untuk mencapai kebaikan. Nah, untuk mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib. Jangan sampai haram. Karena barang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, maka itu akan dimakan, dilahap oleh api neraka. Makanan yang haram masuk dalam tubuh kita itu akan mempersulit kita untuk ibadah. Barang siapa yang sekarang itu merasa susah untuk beribadah, maka ada barang haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Jika kalian sekarang merasa menjadi anak yang nakal, susah menurut, berarti ada barang haram yang masuk ke dalam tubuh kalian. Jadi kalian periksa sendiri, saya ini nakal nggak ya? Kayaknya nakal. Nah, berarti periksa makanan kalian, berarti ada yang haram. Makanya disuruh untuk berpuasa, untuk membersihkan yang haram-haram. Terus bukanya dengan yang halal, bukan yang haram lagi. Jadi yang haram insya Allah dibuang, diganti dengan yang halal. Nanti kalian bakal menjadi orang baik, belajar mudah ngerti. Hikmah daripada makanan yang halal. Yang ketiga, malaikat Israfil. Perilaku berimannya adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari fitnah akhir zaman. Karena malaikat Israfil itu adalah tugasnya meniup sangkakala pada. Jadi kita berlindung kepada Allah agar dilindungi daripada fitnah akhir zaman, fitnah hari kiamat. Dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terus malaikat Israel tugasnya adalah mencabut nyawa kan. Jadi cara perilaku berimannya adalah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalau dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Jauh dari Allah, maka dekat dengan neraka. Itu. Yang B-nya, mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan memperbanyak amal soleh. Jadi kita perbanyak bekal amal baik agar nanti dicabut nyawa kita mudah. Kalau banyak dosanya susah, luar biasa sakitnya. Semoga kita dijauhkan dari sakratul maut, dimudahkan dalam sakratul maut dan dimatikan dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksaan sakratul maut. Agar terhindar dari sakratul maut. Sakit sekali, naudzubillah. Yang kelima, malaikat munkar dan nakir memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperoleh kelapangan di alam kubur. Jadi semoga Allah melapangkan kita di alam kubur, karena malaikat munkar dan nakir ini yang menanyai. Kalau salah jawab ya dipukul. Dipukulnya juga luar biasa. Luar biasa sakitnya. Yang B, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksa kubur. Jadi berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya terhindar dari siksa kubur. Malaikat munkar dan nakir kalau kita salah jawab itu bakal dipukul. Kalau di dunia salah dinasehatin. Ada malaikat, kamu salah, kamu harusnya seperti ini, jawabnya seperti ini. Ada malaikat gitu nasehatin. Enggak.
Kenapa Allah menciptakan malaikat? Kalau salah langsung dipukul, nggak dinasihatin dulu. Nah, ayo. Karena di dunia udah dinasihatin, nggak nurut juga di alam kubur dipukul. Nah, kalau kita di dunia ini nasihatin aja dipukul, dipukul nggak mau dia, nangis. Nasihatin aja terus, ujung-ujungnya nggak menurut juga. Terus selanjutnya adalah malaikat raqib, mencatat amal baik, maka kita harus mengajak orang berbuat kebaikan dan kita juga harus berbuat baik. Nah, jadi berbanyak berbuat kebaikan. Jadi perilaku beriman kita kepada malaikat raqib. Kalau malaikat atid, nah kita menjauhi perbuatan tercela, perbuatan dosa, perbuatan maksiat kita jauhi, dan kita juga menyuruh orang lain jangan berbuat dosa. Nah, itu berarti kita beriman kepada malaikat atid. Terus malaikat ridwan, menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam hidup, membenarkan keberadaan surga. Jadi kita benarkan keberadaan surga, kita percaya adanya surga. Nah, itu berarti beriman kepada malaikat ridwan. Nah, kalau malaikat malik itu penjaga neraka. Jadi kita beriman bahwa adanya neraka itu. Surga dan neraka ada. Karena ada agama lain yang enggak percaya surga neraka. Nah, jadi kita sebagai umat Islam percaya ada surga, neraka. Surga tempat orang-orang yang berbuat baik di dunia, neraka tempat orang yang berbuat jahat di dunia, tidak bertobat lagi. A'udzubillah min dzalik. Semoga kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semoga berkah, bermanfaat dan dimudahkan dalam memahami dan mengamalkannya. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.